Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. رفع بالعلم أناسا وأذل بالجهل آخرين جعل العلم سراجا يهتدى به في كل وقت وحين وأصلي وأسلم على سيد المرسلين القائل من يرد الله به خيرا يفقه في الدين وعلى آله وصحبه غر الميامين ومن تبعهم بإحسان من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد. Sadatuna al-kiram yang saya hormati dan muliakan segenap para habaib, segenap para kiaiat, wabil khusus yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita ta'zimi, guru kita bersama almarhum Fadilatul Ustaz Muhammad Ramli Zaki rahimahullah rahmatal abrar. Tentunya yang saya hormati dan muliakan segenap keluarga besar beliau, anak-anak beliau, para santri-santri beliau, yang mudah-mudahan kepergian beliau tidak memutuskan daripada himmah, semangat untuk kita terus melanjutkan apa yang menjadi cita-cita almarhum. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan muliakan para undangan, wabil khusus para asatidz, Kiai Haji, diantaranya Kiai Haji Dr. Andes Abdul Syakur, mudah-mudahan beliau panjang umur, dan segenap para asatidzah yang mulia, mudah-mudahan mereka semua senantiasa diberikan Allah sehat walafiat. Allah berkahi kehidupan mereka di dunia wal akhirah. Para santri, santriwan, santriwati yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian pada kesempatan ini yang saya muliakan para orang tua santri dan santriwati. Mudah-mudahan sekali lagi kita semua mendapatkan limpahan rahmah dan keberkahan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya mulai, saya ingin mengajak, karena kebetulan dari hari pertama tahlilnya almarhum sampai ke 7 kemarin tidak salah, saya belum sempat hadir, tapi doa
senantiasa kami kirimkan, di antaranya di majelis-majelis kami. Maka pada kesempatan ini, di tempat yang mulia ini, di rumah kediaman beliau ini, sama-sama kita kirimkan suratul Fatihah, kita hadiahkan. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburannya, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah jadikan kuburan beliau raudhah min riyadhil jinan, dan ditempatkan beliau bersama para aulia, para syuhada, para anbiya, wabil khusus dekat dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah bijahil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirri min asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, terima kasih hadirin wal hadirat Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semua dikumpulkan di dalam tempat yang mulia. Salah satu di antara tempat yang digambarkan oleh Rasulullah SAW sebagai taman surga. Satu hadis yang tidak asing lagi bagi kita, wabil khusus di kalangan santriwati atau santriwan. Ketika Rasulullah SAW berkata kepada para sahabat-sahabatnya, "Idza marartum bi riyadil jannah farka'u." Kalau kalian kemudian melewati dari taman-taman surga, kata Rasulullah, yang ada di atas muka bumi ini, farka'u, mampir dan ikut bersenang-senang, mampir dan ikut nimbrung di dalamnya. Maka sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa gerangan yang kau maksud dengan taman surga yang ada di atas muka bumi ini? Yang kau perintahkan kepada kami untuk kami mampir, singgah, menikmati di dalamnya?" Maka Rasulullah SAW menjawab, "Majalisul dzikir." Taman surga itu, kata Rasulullah, majelis zikir. Majelis zikir yang di dalam hadis Rasulullah ini tentunya tidak sebatas kepada makna zikir sendiri, karena di dalam Al-Quran sendiri Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa makna dengan lafaz zikir. Termasuk di antaranya keberadaan kalian di sini menuntut ilmu, itu masuk dalam kategori makna zikir yang dikatakan Rasulullah SAW dalam hadis tadi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran mengatakan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum ta'lamun." Kata Allah, tanyalah kepada ahlu zikir. Siapa ahlu zikir? Ai ahlul ilm. Ulama tafsir mengatakan ahli zikir yang dimaksud oleh Allah dalam ayat ini, di mana kita dituntut, diperintahkan untuk bertanya kepada mereka, adalah mereka yang memiliki daripada ilmu. In kuntum ta'lamun, kalau kalian tak mengetahui satu permasalahan. Maka keberadaan antumna juga, kalian semua para santri, kalian berada di tempat yang kalian tidak sadar bahwa tempat kalian pada saat ini walaupun fisiknya mungkin tidak seperti yang kalian harapkan, tapi sebenarnya kalian berada di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini. Tidak ada tempat yang mulia selain daripada kemuliaan-kemuliaan lain yang diberikan oleh Allah pada tempat-tempat tertentu. Di antaranya adalah tempat di mana kalian menuntut daripada ilmu, tempat di mana kalian kemudian mempelajari daripada ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
tempat di mana kalian mempelajari akhlak daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Maka tempat itulah yang paling mulia. Tempat-tempat yang semacam inilah yang bahkan orang lain yang bukan ahli ilmu, bukan yang menuntut ilmu pun akan kebagian daripada berkah dari tempat semacam ini, di mana mereka dikatakan oleh Rasulullah SAW, humul qaum la yusqa bihim jalisuhum. Tempat di mana kita berada pada saat ini adalah tempat yang orang yang duduk bersama kita dikatakan oleh Rasulullah la yusqa bihim jalisuhum. Tak ada di antara mereka yang masuk dalam kelompok majelis-majelis semacam ini yang celaka. Dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beruntung kalian para santri, para santriwan, keberadaan kalian sebagaimana yang saya katakan secara fisiknya mungkin tak seenak di rumah kita. Pondok pesantren itu dengan segala kekurangan, tapi justru kekurangan-kekurangan di saat kita mondok di pesantren itulah yang mendewasakan kita. Di rumah kita semuanya fasilitasnya ada, tapi di sini segala kekurangan. Betul? Di rumah kita nak makan apa saja ada. Kalau pun tak ada, kalau kita mondok diminta dengan orang tua pasti dikabulkan. Betul? Cuman saya ingin tanya, di rumah yang serba ada, di rumah yang kalau kita minta orang tua kita akan hadirkan segera, nikmat mana makan di rumah dengan makan di pondok? Banyakan mana kita makan di rumah dengan makan di pondok? Nah, berarti kan yang lagi pondok. Di rumah antunlah semua santri-santri ini bisa kurus. Kenapa? Makannya milih. Kenapa milih? Karena banyak yang pilihan. Kalau di pondok tak ada pilihan. Saya pribadi dulu orang yang tak pernah menyentuh kambing. Daging kambing saya tak makan. Walaupun orang tua saya melihara kambing. Kalau ada kambing sakit, biasanya musim-musim hujan itu kemudian kambing sakit perut, dipotong sama almarhum saya punya abah, disedekahkan ke orang. Tak makan satu keluarga, termasuk saya. Mondok keluar Aidul Adha, sebagaimana nanti antum di sini Aidul Adha, maka minimal ayam tasyrik 11, 12, 13 antum tak akan pernah temukan lauk lain. Kambing, 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 kambing. Tinggal modelnya saja. Hari ini sate, besok mungkin gulai, besoknya mungkin sop, tapi intinya kambing. Dulu begitu. Saya tak makan. Tapi ini kalau tak makan, lapang, duit tak ada. Mau tak mau coba dikit-dikit. Sekarang saya pengen doyan kambing. Berarti pondok mendidik kita, bahkan dari sesuatu yang tak kita suka jadi kita suka, dan itu hanya ada di pondok. Pondok serba nikmat. Pondok mengajarkan kita kedewasaan. Antum tak pernah pikirkan kalau sendok tak ada kemudian berpikir di mana beli sendok, di mana cari sendok. Tak perlu. Patahkan gagang gantungan baju, adukkan. Jadi itu hanya berlaku di pondok. Di lain pondok tak akan pernah terjadi. Itu nikmatnya di pondok. Itulah kenang-kenangan. Jadi yang dianggap orang kemudian hidupnya mewah dengan segala fasilitas, kemudian mereka mendapatkan kenikmatan seperti antum, enggak. Mohon maaf, secara kasat mata yang kita katakan kenikmatan mungkin mereka lebih menikmati, tapi pada hakikatnya tidak ada jaminan. Itu yang saya gambarkan tadi. Di rumah kita nak makan apa saja ada, tapi kadang Allah cabut kenikmatan, keberkahan, rasa nyaman dari makan tersebut, sehingga banyak makanan tapi tak menjadikan kita tertarik. Di pondok satu Indomie itu bisa 10 orang, uangnya banyak. Itu hanya di berkah.
Hadirin wal hadirat, santriwan santriwatin rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sekelumit pengalaman juga pribadi saya. Jadi bersyukurlah kepada Allah ketika kalian diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala berada di tempat ini. Hidayah, kesempatan untuk ditempatkan kita di pondok pesantren, bahkan di pesantren manapun, itu adalah hidayah yang terbesar di antara hidayah-hidayah besar. Tapi antum semua harus mensyukuri nikmat atau hidayah tersebut. Karena kalau tidak, bisa jadi orang akan mendapatkan hidayah tapi tak Allah berikan taufik. Ini berarti saya ngomong ini dah tak serius berarti. Ya. Nah, semacam lah. Saya ceramah itu tergantung mustahik pendengar. Saya tak punya konsep dan tak punya batas waktu. Limit nggak ada bagi saya. Kalau saya suka, saya panjang. Kalau tak ada, pendek. Jadi kalau mau ibu tahu, bapak tahu saya ini ceramah suka benda, lihatlah. Kalau pendek, berarti saya tak suka. Tak suka itu bukan tak suka dengan orangnya, berarti lagi tak mood saya. Nah, dah, singkat saja, saya ingin berpesan kepada santriwan santriwati. Walaupun pesan ini sebenarnya sudah disampaikan sebelum saya, bahkan guru-guru yang ajar di sini sudah memberikan pesan tersebut. Syukuri keberadaan kalian di sini, karena ini salah satu di antara tempat yang mulia, tempat yang paling cepat mendekatkan kalian kepada posisi Nabi. Ada orang sibuk-sibuk dalam mencari ibadah, bagaimana aku biar dekat dengan Nabi. Banyak memang jalan mendekatkan diri kepada Allah dan dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Jalannya banyak. Sebagaimana saya mau ke Sungai Jawi ini jalannya banyak. Bisa lewat Ayani, bisa lewat sini, bisa lewat belakang, bisa lewat sana, bisa lewat Gang Sentosa. Betul? Sama. Semua kita beribadah agar kita dekat kepada Allah, agar diperdekatkan dengan Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita ingin tahu jalan yang paling tercepat mendekatkan diri kita, bahkan mendekatkan kedudukan kita dengan kedudukan daripada Nabi, bahkan para anbiya, adalah menuntut ilmu. Ketika Rasulullah SAW mengatakan al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris para nabi. Seorang dikatakan ulama itu ketika seseorang menggandrungi hal-hal yang berkaitan dengan keilmuan, di antaranya adalah pondok pesantren. Tak akan pernah ada orang terlahir kemudian tak pernah duduk, tak pernah belajar, bahkan tak pernah mendengar daripada ilmunya Rasulullah SAW kemudian menjadi alim. Tidak ada. Antum semua mungkin hafal perkataan di antara perkataan ulama, ta'allamu falaisal mar'u yuladu aliman. Belajarlah, tidak ada orang yang terlahir alim. Karena ilmu itu bukan warisan sebagaimana halnya warisan harta, tapi warisan ilmu ini syaratnya dicari, syaratnya ditempuh, syaratnya dituntut. Itu ilmu. Jadi kalau mau dekat dengan derajat kita kepada Nabi, ilmu. Karena ketika Rasulullah katakan ulama itu pewaris para nabi, yang dipakai kalimatnya oleh Nabi adalah warasah. Nabi tak katakan al-ulama khalifatul anbiya, bukan. Walaupun bisa jadi status daripada ulama itu pengganti daripada para nabi, lanjut daripada dakwah Nabi, tapi yang dipakai kalimatnya oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW adalah kalimat warasah.
Al ulama warasatul anbiya. Apa bedanya khalifah yang maknanya pengganti dengan warasah yang juga biasanya dikatakan sebagai pengganti, pelanjut? Warasah itu sebagaimana kalau dalam warisan ada orang tua meninggal, maka harta orang tua menjadi warisan. Yang berhak untuk mengambil warisan itu adalah anaknya, ahli waris. Nabi mengibarahkan ilmu itu dapat mendekatkan kepada beliau, bahkan derajat keilmuan itu adalah derajat yang satu tingkat di bawah derajat Nabi. Sebagaimana halnya harta orang tua diwarisi oleh anak, maka ilmu diwarisi oleh ulama. Maka status ulama itu seperti status ulama terhadap Nabi sebagaimana status anak terhadap seorang ayah. Begitu dekatnya derajat seorang ulama. Nah, kalian berada di antara tempat yang menjadikan dan mencetak kalian menjadi para pewaris baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka berbanggalah, maka syukurilah dan amalkan apa yang kalian dapat. Karena salah satu di antara tuntutan ilmu yang terberat itu adalah mengamalkan. Walaupun menuntutnya juga sulit. Banyak ujian, banyak cobaan, banyak rintangan. Tapi ketahui pula sakitnya kalian di sini lebih sakit orang tua kalian. Tadi ada wisuda, kita sudah disadarkan betapa peran orang tua itu berat, besar. Hari ini biasanya kita mengeluh, kami ini di sini tersiksa, makannya rendah, makannya begini, makannya berkurang. Kalian hanya memikirkan diri kalian. Tahukah kalian orang tua kalian bisa jadi keinginannya terhalang hanya untuk ngirim duit kalian. Ada keinginan dia untuk makan nyaman, tapi kemudian dia ingat kepada anaknya di pondok pesantren, kemudian dikirimkan, dia tahan. Ada kalanya kemudian dia pengen juga seperti orang beli pakaian, tapi ingat kalian para santri dan santriwati, dia urungkan niat itu kemudian dia berikan kepada kalian. Bersyukurlah ketika masih punya orang tua. Bersyukurlah ketika masih diberikan kesempatan untuk belajar. Karena sampai masanya, bahkan saat ini kalau antum punya teman-teman, betapa mereka ingin seperti kalian duduk di pondok pesantren belajar, tapi orang tua mereka tak punya kemampuan. Ada di antara mereka yang memiliki kemampuan secara materi, orang tua mereka tak menghendaki. Kalian, orang tua kalian mendorong kalian. Kalian sudah ada di tempat ini, kalian diongkosi tinggal belajar. Dan itulah cara bagi kita untuk membalas jasa orang tua kita. Saya demi Allah kalau buat nakal, saya nakal. Ini tanya ustaz-ustaz nih. Saya tak pernah nutup-nutupi diri saya waktu di pesantren. Saya terkenal. Orang Pontianak yang sezaman dengan saya tak kenal dengan saya itu rugi. Terkenal. Kenapa terkenal? Setiap hari saya di depan masjid disebut nama saya. Dapat juara? Bukan. Pelanggaran. Ini yang ngomong ini paling banyak melanggar dulu. Tapi saya berjanji tidak pernah satu kali pun nama Allah boleh dicek. Tidak pernah saya tak naik kelas. Biar gini-gini saya tak pernah naik kelas. Apa karena pintar? Tidak. Saya tidak pintar. Tapi saya berjanji. Karena saya pikir apa? Orang tua saya mengongkosi saya. Saya tahu betul persis bagaimana kehidupan orang tua saya. Mondok itu setengah memaksakan. Banyak keinginannya yang terhalang. Termasuk dulu ingin haji di awal-awal. Tapi karena saya ada keinginan untuk berangkat mondok, bangga beliau, dia urungkan niatnya. Alhamdulillah pada akhirnya sebelum beliau wafat, beliau ditakdirkan haji. Saya kira pengalaman yang dialami semacam saya, orang tua sebagaimana halnya orang tua saya, itu banyak di antara kita. Yang dianggap orang tua kita senyum-senyum datang ke sini kemudian tak menyimpan duka dalam hatinya. Jangan.
Mana pernah kalian tahu susahnya orang tua? Kita di pondok kadang-kadang semua mau kita kalau minta, betul? Jangan jadi, Pak. Jadilah orang tua yang maksa, Pak, yang bangga dengan kita. Buktikan jasa orang tua itu, buktikan sekarang. Buktikan ketika kita pulang. Banggakan orang tua kita, banggakan nama pondok kita. Tidak harus duduk dakwah kalau setelah mondok. Dakwah yang paling cepat untuk menarik kawan-kawan antum masuk dalam pondok ini adalah dakwah bilhal. Tampakkan bagaimana etika akhlak kita. Tidak perlu ngomong. Belum saatnya mungkin kita naik di atas mimbar. Apa kita tak boleh kemudian tak bisa berdakwah? Boleh dan bisa berdakwah. Dengan cara apa? Akhlak kita yang kita pelajari di pondok ini terapkan nanti di rumah. Tunjukkan ke masyarakat. Yang sudah rutin pakai sarung, pakai. Bukan berarti tidak boleh pakai celana. Silakan pakai celana. Tapi sewaktu-waktu atau pada momen-momen tertentu seperti sholat dan sebagainya, tampakkan. Sama dengan antum rumah. Jangan membuat kesan yang buruk, mengecewakan orang tua, membuat buruk nama pondok pesantren. Banyak juga kasus semacam ini. Satu kampung ngomongkan dia, ini mondok, tapi mondok tambah ketawa. Bagus tuh lihat tuh lihatnya. Malam-malam kembali cerit-cerit, nggak usah. Simpel kalau mau dapat ilmu berkah. Ilmu sudah banyak guru-guru tadi sudah mengajarkan. Antum Imriti saya sudah hafal. Imriti, Alfiyah, Zubat. Artinya semua yang kalian inginkan ada di sini. Tinggal mengamalkan saja. Jadi sekali lagi bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat besar ini dan cara mensyukurinya, dan mensyukuri kedua orang tua kita atas jasa mereka. Giat-giatlah belajar, tuntut ilmu, dan kemudian di kemudian hari kalian menyesal. Tidak ada penyesalan yang lebih menyesal ketika seorang telah pernah diberikan kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu, tapi dia abaikan. Saya banyak punya kawan-kawan yang dulu mondok 1 tahun berhenti, setengah tahun berhenti, nyesal dia. Ketika bertemu, ya Allah, nyesal aku, kenapa dulu tidak mondok? Kenapa dulu aku tidak belajar? Dan termasuk saya adalah orang nyesal. Jangan sampai penyesalan itu kemudian terjadi dengan kalian. Saya kira mungkin itu saja. Nah, yang bisa saya sampaikan, yang penting itu tadi. Jaga akhlak kita, jaga apa yang kita pelajari selama di pondok, banggakan orang tua kita dengan apa yang kita tuntut selama ini, dan jangan lupa banggakan daripada nama alma mater daripada pondok pesantren kita. Kalau ilmu berkah memang cuma 2. Untuk antum yang di sini yang statusnya masih santri dan santriwati, 2. Kalau nanti udah 2. Kalau udah keluar dari pesantren atau kalau statusnya udah kawin, maka sumber kemuliaan itu 3. Dan 2 sumber kemuliaan khususnya untuk antum dan antum dan antuna, santriwan dan santriwati, dikatakan oleh Rasulullah SAW, orang tua kalian itu, kata Rasulullah, 3 sebenarnya. Abuka alladhi waladaka, orang tua yang melahirkanmu. Wa abuka alladhi 'allamaka 'ilman, orang tua yang mengajarkanmu ilmu. Yang ketiga, kalau yang udah kawin, wa abuka alladhi tazawwajta bintah,
orang tua atau ayah dari istri atau perempuan yang engkau kawini daripada anaknya, mertua kita. Hah? Kalau antum ingin berkah, posisi antum di sini, orang tua kalian, guru kalian. Yang ada orang tua, hormati orang tua. Tidak ada sumber keberkahan yang paling tercepat kecuali melewati daripada bakti kepada orang tua. Ustaz, bagaimana saya mau berbakti kepada kedua orang tua? Kan saya hidupnya sekarang terpisah. Saya di pondok pesantren, orang tua saya di rumah. Berbakti itu tidak harus langsung berdekatan dengan orang tua, tapi membahagiakan, membanggakan, memenuhi cita-cita harapan orang tua. Itu bagian daripada cara berbakti kita kepada kedua orang tua. Lewat jalur ini, ilmu yang kalian dapat pun selama di sini akan cepat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau kalian abaikan yang pertama ini, walaupun alim, hafal Imriti, hafal Alfiyah, hafal Zubat, hafal Baiquniyah, hafal Aqidatul Awam, durhaka kepada kedua orang tua, bisa jadi keberkahan ilmu yang dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau paling tidak hidupnya tak akan pernah bahagia. Yang kedua, sumber keberkahan yang kedua yang wajib bagi kita, khususnya para santri-santriwan, adalah orang tua kita yang mengajarkan kita ilmu. Bahkan distatuskan oleh Rasulullah guru kita itu sebagai orang tua. Sebagaimana kalian mentakzimi, mengagungkan, muliakan daripada kedua orang tua kalian, demikian kalian dituntut untuk memuliakan, mengagungkan, dan mentakzimi guru-guru kalian. Ini pesantren, mohon maaf, beda mungkin dengan kuliah. Kuliah kalau antum pintar, antum nggak pintar, cerdik, walaupun mohon maaf, ini bukan akhlak, cuma sebagai contoh. Walaupun kalian jitak dosen ente, berkelahi sama dosen, kalau pintar masih dipakai mungkin. Karena standar untuk ngajar, untuk ini biasanya kepada kepintaran, kepada ijazah. Kita mungkin bisa masih, walaupun mungkin hidup kita agak sulit, tapi bisa ngajar. Tapi kalau di pondok pesantren antum kurang ajar, antum kali adab, antum tidak beradab kepada guru yang mengajarkan kalian ilmu, Allah akan cabut keberkahan ilmu. Walaupun zubatnya sudah hafal. Demi Allah saya bersumpah pada tempat ini, saya menyaksikan sendiri. Ada orang hebat, bahkan sebelum dia lulus, dia buat karangan, dia buat pintar orang ilmu. Nahwunya pintar, sorotnya pintar, hadisnya hebat. Tadi kurang ajar kepada gurunya. Apa yang Allah berikan, Allah tunjukkan kepada kita, tidak dipakai masyarakat. Orang macam kita ini tidak pintar-pintar, bodoh ya. Tapi mungkin karena berkah doa orang tua kita, berkah daripada guru-guru kita, karena keikhlasan mereka, bisa jadi yang sedikit yang kita miliki tapi diberkah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak tapi Allah cabut keberkahannya. Alim dia, tak bisa ngajar, tak bermanfaat buat orang. Bahkan mohon maaf, buat dia pribadi pun tak manfaat. Ini saya tahu sendiri, alim, pintar. Maka hati-hati untuk santriwan, santriwati dengan guru. Guru kalian orang tua. Bahkan ulama mengatakan, mana di antara ketiga orang yang distatuskan oleh Nabi sebagai orang tua bagi kita kalau kita sudah kawin di antaranya mertua kita? Ulama mengatakan yang paling afdal itu adalah yang mengajarkan kita ilmu. Kenapa? Karena orang tua kita itu
yusallimuka min narid dunya. Orang tuamu kadangkala hanya sanggup dan mampu menyelamatkan kalian dari neraka dunia. Kalian tak punya baju, dia bagikan baju. Kalian kepanasan, kemudian dia lindungi. Kalian sakit, dia urus, dia obati. Hal-hal dunia, orang tua. Tapi yang menyelamatkanmu dari neraka akhirat adalah guru. Maka kata ulama, gurumu lebih afdal, walaupun bukan berarti harus kurang ajar kepada orang tua. Karena tak mungkin seorang hormat kepada guru kemudian durhaka kepada kedua orang tua. Maka Rasulullah sebutkan 3 orang ini sebagai kedua orang tua kita. Maka berhati-hati dengan orang tua kita, berhati-hati dengan para guru kita. Khususnya bagi kita talabul ilm, karena keberkahan ilmu salah satu di antaranya, bahkan yang terbesar adalah keberkahan keridhaan daripada orang tua. Ada orang di pondoknya tidak begitu alim, bahkan saya katakan tadi mungkin tidak begitu lama, tapi dapat berkah daripada guru-gurunya, dapat doa daripada gurunya, dapat restu dari kedua orang tuanya. Allah berkahi hidupnya. Nah, itu yang harus diperhatikan para santriwati, santriwan dan santriwati yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan anak-anak beliau alhamdulillah sudah dewasa, sudah besar. Tetap lanjutkan, yang mondok tetap lanjutkan sementara. Para asatid sini sudah masih ada. Nah, nanti amanah ini terus berlanjut. Amanah ini biar terus mengalir. Dan alhamdulillah, insya Allah keberadaan daripada putra-putra beliau ini menjadi hal yang paling mengembirakan daripada almarhum. Karena tidak ada yang paling membahagiakan kita kelak nanti di saat kita berada di alam barzakh kecuali kiriman pahala dari yang pernah kita tabung selama kita di dunia. Santri-santri ini adalah tabungan akhirat untuk beliau almarhum. Bahkan untuk para asatid suatu saat nanti mereka wafat meninggal dunia, apa yang diajarkan kepada kalian pahalanya terus akan ditransfer, pahalanya terus akan dikirim. Dan di antara yang dikatakan Rasulullah SAW, idza mata al-insan inqata amaluhu illa min thalath. Ada dalam riwayat lain, idza mata ibnu adam inqata amaluhu illa min thalath. Di antara 3 yang terus menyambung pahalanya kepada kita kelak nanti, di antaranya wa waladun salih yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kepada kedua orang tuanya. Al-Imam Muslim menjelaskan bahwa waladun salih ay waladul muslim. Nanti kita kecewa pula, ya Allah anak saya tidak soleh, jadi kalau saya meninggal nanti tidak soleh banget. Tetap anak soleh itu anak muslim. Dan Rasulullah memang katakan di antara pahala yang terus menyambung kepada kita walaupun kita berada di alam barzakh adalah anak soleh. Kalau kita tanya apa sih ciri-ciri anak soleh itu, nah, dia bisa jawab kan? Ada nggak ciri-ciri anak soleh? Suka mengaji? Enggak, banyak juga yang ngaji nanti ujung-ujungnya durhaka. Anak soleh itu diantara ciri-cirinya anak yang selalu ingat kepada kedua orang tuanya dan mendoakan. Makanya Rasulullah katakan di antara pahala yang terus mengalir adalah wa waladun salih yad'ulah. Kalau ada anak yang durhaka, yakin saya tak akan pernah ingat kepada kita, apalagi mau ziarah kepada kita. Ciri-ciri anak saleh itu anak yang datang ziarah,
anak yang mendoakan di dalam doanya untuk orang tuanya. Itu ciri anak soleh. Simple. Makanya Nabi mengatakan wa waladun saleh. Tidak harus anak pondok, tapi yang paling mendekati adalah anak pondok. Kenapa? Karena pondok itu adalah tempat untuk membentuk seorang anak menjadi anak yang saleh. Tahu dengan orang tuanya, tahu dengan hak-hak orang tuanya, tahu dengan hak-hak gurunya. Kalau ada seorang anak belajar pesantren tahunan, belajar kitab banyak, paham banyak ilmu, tapi belum tahu hak-hak terhadap orang tuanya, hak-hak kepada gurunya, dia belum dikatakan sebagai anak yang saleh, walaupun dia mondok. Nah, jadi yang mengganggu dulu, kemudian ketika kita berada di pondok lama, bisa nggak kita memberikan hak-hak kita? Kalau di pondok lama, hafal hadis banyak, pemahaman ilmunya luas, tapi pulang ke rumah kurang ajar kepada kedua orang tuanya, lebih baik tak punya ilmu, tapi berakhlak kepada kedua orang tua. Karena yang meninggikan derajat kita adalah akhlak. Bahkan yang menghapuskan kesalahan-kesalahan kita diantaranya adalah akhlak yang baik. Ada satu hadis tadi potongannya diantaranya wa atbi as-sayyi'ah al-hasanah tambuha wa khaliqun nasi bi khuluqin hasanin. Arba'in ya. Hadis keluar. Lupa, kalau dah mau balik lupa semua. Balik. Coba lihat, di antara yang meninggikan derajat, bahkan bisa menghapus dari kesalahan kita yang sedikit-sedikit itu akhlak. Nah, jadi berikan kepada haknya. Nah, jadilah orang-orang yang membahagiakan kepada kedua orang tua kita yang sudah wafat, bahkan orang tua kita yang masih hidup pun kita doakan. Baca doa Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Dan insyaallah almarhum Ustaz Muhammad Nurul Zaki, kebetulan saya walaupun tidak mengalami masa mondoknya, tapi semasa beliau mengabdi di daurah ketika itu saya masih di sana. Saya masih santri. Beliau termasuk senior saya, beliau termasuk guru saya. Jauh di antaranya Ustaz Marzuki yang saya tahu. Ada lagi para asatid dan alhamdulillah kemarin sempat bertemu. Tidak mengira kita semua Allah lebih sayang kepada beliau. Tentunya Allah tidak ambil beliau dari pandangan mata kita di tengah-tengah kalian, kecuali Allah telah titipkan orang-orang yang sanggup menggantikan beliau. Saat ini mungkin anak beliau masih belajar, tapi berarti ini dititipkan kepada asatid-asatid yang ada, masyarakat setempat. Yakinlah dan jangan pernah berputus asa, kecewa apalagi terhadap keputusan Allah. Allah yang lebih tahu. Karena yang mengatur semua ini Allah. Kita boleh mungkin sepertinya tidak terima, tapi ketahuilah itu bisa jadi jalan yang terbaik yang Allah berikan kepada kita semua. Maka oleh karena itu jangan putus semangat para santriwan, santriwati, para asatidah yang mengajar, yang mengabdi di sini. Berbahagialah karena kita bisa menyumbangkan dari apa yang kita berikan, baik itu tenaga, yang ilmu dengan ilmunya, yang berkhidmah untuk dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW. Memang pondok ini atas nama beliau, atas nama keluarga beliau, atas nama anak-anak beliau, tapi pada hakikat ini hanya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sekian mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, karena sudah terlalu malam ya, kita langsung baca doa. Sebelumnya tentunya kita minta kepada Allah, walaupun doa itu sebenarnya sudah permintaan, tapi kita awali dengan Ummul Quran, karena ada satu ungkapan yang mengatakan Al-Fatihah liman quri'alah. Fatihah itu tergantung kepada orang yang membacanya. Jadi niat kita apa? Makanya para salafun saleh sikit-sikit Fatihah, sikit-sikit Fatihah. Ini yang tak disukai orang Wahabi. Orang Wahabi tak suka. Sikit-sikit Fatihah, sikit-sikit Fatihah. Nah, padahal Fatihah itu punya keagungan. Jadi apapun yang kita minta, insya Allah dicepatkan, dikabulkan oleh Allah kalau kita dahulu dengan membaca suratul Fatihah. Maka oleh karena itu sebelum kita berdoa, kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bacaan Ummul Quran suratul Fatihah. Berkat suratul Fatihah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yaftah alaina wa alaikum futuhal arifin, yu'allimukum jami'an al-ilm أن الله سبحانه وتعالى يحفظنا إياكم من شر الأشرار وكيد الفجار، ويحفظنا إياكم من شر الزمن وأهل هذا الزمن، ويرعاكم برعايته الخاصة. أن الله سبحانه وتعالى يتقبل جميع الحسنات المرحوم الأستاذ فضيلة الأستاذ محمد رملي زكي. أن الله سبحانه وتعالى يضاعف حسناته ويجعلنا إياكم الحاضرين في هذا المجمع، وثواب ما جلسنا في هذا المجلس نهدي ذلك إلى روح المرحوم محمد رملي زكي. أن الله سبحانه وتعالى يشرح صدورنا جميعا ويشرح صدور آبائنا، ويحفظنا وإياكم، ويحفظنا ويفتح لنا وأولادنا وبيوتنا ومساجدنا ومعاهدنا ومدارسنا، ويحفظنا من جميع الأشرار وعلى هديه وكل نية صالحة بجاه صلى الله محمد صلى الله عليه وسلم بسر من أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين 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 يا أرحم الراحمين برحمتك يا مجيب السائلين. اللهم بحق الفاتحة بسر الفاتحة بمعظمة الفاتحة أن تفتح لنا بكل خير، وأن تجعلنا من أهل الخير، وأن تعاملنا معاملتك لأهل الخير، وأن تحفظنا في أدياننا وأنفسنا وأهلنا وأصحابنا وأحبابنا من كل محنة وفتنة وبؤس وضير، إنك ولي كل خير ومتفضل بكل خير ومعطي كل خير برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا حوالينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا وفي معهدنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عيبا إلا سترته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا حائرا إلا دللته، ولا آيما إلا زوجته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا معسرا إلا يسرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا لنا فيها الصلاح إلا عنتنا على قضائها ويسرتها. اللهم بارك لنا وبارك في مجمعنا هذا، وبارك من حضر في هذا المجمع، وبارك أهلنا وأولادنا، وبارك طلبتنا وطالباتنا، وباركنا جميعا يا أرحم الراحمين. اللهم انفعنا بما علمتنا ولا تعلمنا ما لا ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشى، ومن نفس لا تشبع، ومن عمل لا يرفع، ومن دعاء لا يسمع. اللهم افتح لدعائنا باب القبول والإجابة، وارزقنا صدق التوبة وحسن الإنابة. اللهم ارزقنا فيما يبقى، وجنبنا فيما يفنى، ويسر لنا لليسرى وجنبنا العسرى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. Nah,
Ada.